berdirinya Hasanah Indahnya Sedekah itu 2018 di bulan Februari. Insya Allah nanti Februari ini nanti ketiga tahunnya. Melatar belakangnya kita berkumpulnya teman-teman yang dalam hobi sama, yang berkumpulnya orang-orang biasa yang membuat suatu kebiasaan berbagi dan peduli, yang mana dalam kebersamaan itu terasa indah. Makanya kita kasih Hasanah Indahnya Sedekah. Secara kegiatan tetap kita konsisten pada kegiatan yang di rutinitas. Rutinitas itu ada Jumat berkah, ada nasi kotak, santunan yatim, beras duafa. Yang konsisten sampai detik ini di Jumat yang 155 kemarin. Yang spontanitas kita ada tanggap bencana. Tanggap bencana atau kejadian itu semisal ada kemarin itu banjir, kita bergerak sengkuyung bersama untuk membantu korban-korban banjir, entah itu nasi kotak juga, membuat dapur umum, spontanitas teman-teman relawan maupun donatur bergerak. Dan kita ada satu event, istilahnya rutinitas event yang mungkin tahunan, itu di Ramadan Haram, itu kita berbagi juga. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk ikut kegiatan. Nah, setiap kegiatan pertama saya ikut, alhamdulillah merasa nyaman seperti itu. Ya walaupun setidaknya sedekah itu tidak harus uang, harus bisa sedekah waktu, bisa sedekah tenaga seperti itu. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Iskandar mengucapkan selamat hari jadi untuk Hasanah Indahnya Sedekah Purwodadi Grobogan yang ketiga tahun. Semoga tambah maju, tambah sukses, tambah istiqomah, full barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Travel Impresa Media Wisata mengucapkan selamat sukses dan sukses 3 tahunnya Kanzah Indahnya Sedekah Purwodadi Grobogan. Semoga semakin jaya, semakin sukses, ada keberkahan yang luar biasa. Jangan sampai putus asa. Salam kami dari cabang IMW Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Aldi Taher. Jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting. Nah, Aldi mengucapkan selamat dan sukses KIS Hasanah Indahnya Sedekah Purwodadi Grobogan. Milad yang ketiga. Indahnya kebersamaan, membangun kepedulian. Keep istiqomah, berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribtu Sevin mengucapkan selamat dan sukses kepada KIS Hasanah Indahnya Sedekah Purwodadi Grobogan milad yang ketiga. Indahnya kebersamaan, membangun kepedulian, keep istiqomah, berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi. Semoga seluruh relawan dan anggota KIS diberi keberkahan dan kebahagiaan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Muhammad mengucapkan barakallahu fiik, berkah, selamat dan sukses, terutama untuk KIS. Apa itu? Hasanah Indahnya Sedekah Purwodadi Grobogan milad yang ketiga. Indahnya kebersamaan, membangun kepedulian. Keep istiqomah, berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi. Hai, saya Kak Rahyam. Selamat dan sukses KIS Hasanah Indah Sedekah Purwodadi Grobogan milad yang ketiga. Indahnya kebersamaan, membangun kepedulian, keep istiqomah, berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi. Halo, Assalamualaikum. Saya James Purba. Saya ingin mengucapkan selamat dan juga sukses untuk KIS
Khazanah indahnya sedekah Purwodadi Grobogan milad yang ketiga. Indahnya kebersamaan membangun kepedulian, keep istiqomah, berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi. Insya Allah untuk segala misinya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Kim. Saya tinggal di Korea Selatan. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Hasanah indahnya sedekah Purwodadi Grobogan atas miladnya yang ketiga. Indahnya kebersamaan, membangun kepedulian. Semoga tetap istiqomah, selalu peduli dan selalu memberi inspirasi. KIS Sebon Cesengire Cukaderaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pondok Pesantren Al-Madinah Wates Kerajaan Grobogan mengucapkan selamat dan sukses KIS Khazanah indahnya sedekah Purwodadi Grobogan milad yang ketiga. Indahnya kebersamaan membangun kepedulian, keep istiqomah, berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi, keberkahan untuk anggota dan para relawan KIS. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Latif lam yazal. Amin. Bina bima nazal. Amin. Innaka latiful lam tazal. Untubina wal muslimin. Amin. Ya Allahu biha. Ya Allahu biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiai Haji Lasno Hamid Al-Asna, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya Kalirejo Lampung Tengah, mengucapkan selamat dan sukses kepada Yayasan Khazanah Indahnya Sedekah Grobogan Purwodadi milad yang ketiga. Indahnya berbagi, membangun kepedulian. Selamat sukses berbagi dan peduli, memberi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Mukhlisin Asti di Rumah Pustaka BMA. Tamu saya hari ini sangat spesial, yaitu dari Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah atau YKIS. Telah hadir bersama saya dua orang narasumber dari YKIS. Yang pertama adalah Mas Tommy Faisal, Ketua Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah, dan Mas Musofan, salah satu relawan Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di masa pandemi ini memang kita harus selalu menjaga kesehatan ya Mas Tommy dan Mas Sofan ya. Dan sebelum memulai perbincangan saya dengan Mas Tommy dan Mas Sofan, saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat milad yang ketiga Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah. Mudah-mudahan terus eksis dan istiqomah membangun jembatan kepedulian antara dunia dengan orang-orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan selalu menginspirasi. Ya. Mas Tommy, sudah 3 tahun Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah. Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah berdiri sejak kapan dan apa yang melatar belakangi Mas sehingga teman-teman ini membentuk sebuah yayasan yang bergerak di bidang sedekah? Ya, terima kasih Kang Asti. Alhamdulillah untuk ketiga tahun kali ini berdirinya Hasanah Indahnya Sedekah itu 2018 di bulan Februari. Insya Allah nanti Februari ini nanti ketiga tahunnya. Melatar belakangnya kita berkumpulnya teman-teman yang dalam hobi sama, yang berkumpulnya orang-orang biasa yang membuat suatu kebiasaan berbagi dan peduli, yang mana dalam kebersamaan itu terasa indah. Makanya
kita kasih hasanah indahnya sedekah. Iya, pada bulan Februari 2018. Dan teman-teman sampai saat ini konsisten dan relawannya semakin hari semakin banyak kan? Relawan semakin hari semakin banyak, spontanitas, rutinitas terus berjalan, istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Selama ini sejak pertama sampai 3 tahun ini apa yang sudah dilakukan Mas? Mungkin bisa diceritakan program-programnya. Mulai dari tahun pertama, terus kemudian perkembangan tahun kedua dan kemudian tahun ketiga. Ya Kang Asti, ya, secara kegiatan tetap kita konsisten pada kegiatan yang di rutinitas. Rutinitas itu ada Jumat berkah, ada nasi kotak, santunan yatim, beras di apa, itu yang rutin ya, yang konsisten sampai detik ini di Jumat yang 155 kemarin. Yang spontanitas kita ada tanggap bencana atau kejadian itu semisal ada kemarin itu banjir, kita bergerak sungkuyung bersama untuk membantu korban-korban banjir, entah itu nasi kotak juga, membuat dapur umum. Spontanitas teman-teman relawan maupun donatur bergerak, dan kita ada satu event, istilahnya rutinitas event yang mungkin tahunan, itu di Ramadan Haram, itu kita berbagi juga. Berbagi. Kalau Mas Sofan nih, kalau Mas Sofan sudah lama bergabung dengan YIKIS Mas sebagai relawan? Saya alhamdulillah kebetulan sudah mengetahui YIKIS itu 3 tahun belakangan ini. 3 tahun ya, sejak YIKIS berdiri ya? Sejak YIKIS berdiri, tapi untuk keaktifan 4 bulan ke depan itu memang belum aktif. Jadi ketika waktu itu saya dikenalkan sama teman di daerah Purwodadi. Nah, kebetulan saya dimasukin sebuah grup namanya Yayasan Hasanah Indah Sedekah. Saya pikir dahulu ini grup apa seperti itu. Ternyata saya di situ memang pasif. Hampir 4-5 bulanan. Pas waktu itu panjenengan posisi di mana, Mas? Saya waktu itu posisi ketika pulang dari luar negeri. Saya pernah bekerja di luar negeri ya. Pas pulang, terus kemudian dikenalkan dengan Yayasan Hasanah Indah Sedekah. Terus kemudian sampai kemudian memutuskan aktif. Memutuskan aktif itu ketika pergerakan Yayasan Hasanah Indah Sedekah itu merasa ini grup ini kelihatannya aktif, memberi dan menginspirasi seperti itu. Setiap hari berbagi, bukan setiap Jumat itu pasti ada agenda seperti itu. Nah, kebetulan kayaknya ini di hati itu kayak cocok gitu, nyaman seperti itu. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk ikut kegiatan. Nah, setiap kegiatan pertama saya ikut, alhamdulillah merasa nyaman seperti itu. Ya walaupun setidaknya sedekah itu tidak harus uang, harus bisa sedekah waktu, bisa sedekah tenaga seperti itu. Nah, ya udah dari waktu itu saya alhamdulillah nyaman dan mengetahui tentang milat 1, milat kedua, dan insya Allah nanti milat ketiga. Milat ketiga ya, termasuk masukan termasuk di awal-awal, walaupun nggak di awal banget, walaupun agak terlambat, tapi alhamdulillah sejak tahun pertama sudah bersama dengan Yayasan Hasanah Indah Sedekah. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mas Tommy terkait dengan program nih. Program Jumat Berkah ya? Jumat Berkah itu apa yang dilakukan, mungkin bisa diberi gambaran kepada pemirsa, mungkin kasih gambaran apa yang dilakukan di setiap hari Jumat itu, dan kemudian di tempat-tempat mana Yayasan Hasanah Indah Sedekah punya target untuk melakukan Jumat Berkah. Untuk kegiatan Jumat Berkah, Jumat Bersedekah kita di YKS itu kita memang rutinan di nasi kotak. Untuk pembagian nasi kotak berapa itu Mas target untuk yang satu? Untuk setiap Jumatnya kita minimal 110, itu pun kondisional, bisa lebih, tapi minimal ada batas minimal untuk pembagian 110 itu di setiap Jumat. Kita kondisional di pembagian, kadang kita bagikan di abang becak yang di jalan-jalan, kita kadang juga di panti asuhan. Itu di area kota saja atau juga di area-area di pelosok-pelosok, kampung-kampung misalnya? Seringnya memang kita menyebar dalam arti kondisional. Ketika ada kita dapat kabar katakanlah panti asuhan
ada yang membutuhkan, kita ke sana sambil bawa sembako. Dan misalkan ada kejadian duafa yang kekurangan, istilahnya memerlukan uluran tangan untuk kita bantu, kita bersama-sama membantu. Tidak wujud nasi kotak. Nasi kotak kita alokasikan ke daerah itu di sekitar, katakanlah misalkan Gubuk, kita juga berbaginya di Gubuk, tapi kita membagikan kepedulian yang lain di duafa itu. Selama 3 tahun ini berarti setiap Jumat pasti mengadakan Jumat berkah ya Mas? Nggak ada bolong-bolongnya nggak Mas? Alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan istiqomah sampai detik ini. Sampai edisi ini kita kemarin itu 155 Jumat selama 3 tahun. Itu nggak ada bolong-bolongnya. Nggak ada bolongnya. Itu ada donatur tetap atau bagaimana Mas? Selama ini kita memang punya grup ya? Punya grup, cuman kita nggak bisa memaksakan di grup itu untuk rutinitas harus masuk. Kita mengalir saja, mengalir dalam arti memang terjadi keajaiban yang mencukupkan. Pokoknya setiap Jumat pasti ada aja. Setiap Jumat pasti ada, dan itu alhamdulillah pasti terjadi. Para relawan dan aktivis Yayasan Hasanah itu kan mereka juga bekerja ya Mas? Iya. Mereka bekerja. Kalau Mas Tommy sendiri bekerja juga kan? Iya, saya bekerja memang di istilahnya pendampingan desa, juga ada wira swasta yang. Tapi setiap Jumat bisa meluangkan waktu Mas? Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk. Pernah nggak satu Jumat absen gitu Mas Tommy? Pernah nggak? Pernah ketika saya mempunyai tugas luar kota, tapi karena memang sudah dikondisikan, koordinasikan dengan teman-teman relawan, jadi yang melakukan pengerjaan nggak harus ketua, ada relawan ya. Juga. Artinya tetap ketua absen tetap jalan. Tetap jalan. Kalau Mas Sofwan pernah absen nggak selama 3 tahun ini? Saya pribadi pernah absen ya. Tapi ketika absen itu kayak ada sesuatu yang mengganjal. Biasanya absennya kenapa Mas? Mas Sofwan sekarang kegiatannya apa? Saya alhamdulillah sekarang menekuni sebuah wirausaha. Wirausaha ya. Kebetulan ada bisnis lain, samping bisnis lain ada usaha di Grobogan. Itu ada semacam kayak lembaga pendidikan Korea seperti itu. Oh gitu ya. Membantu teman-teman berangkat. Berarti Mas Sofwan dulu pernah di Korea ya? Iya. Pernah di Korea. Berarti setiap Jumat meluangkan waktu ya Mas? Setiap Jumat insya Allah pasti meluangkan waktu. Meluangkan waktu ya sama saya sedekah untuk bergabung dengan teman-teman dimanapun tempatnya walaupun jauh. Iya, kebetulan saya rumahnya kan di Godang sini ya. Jadi untuk ke Purwodadi itu lumayan. Apa pernah nggak kegiatannya di Grobogan bagian timur sana? Pernah. Sampai ke sana gitu naik motor gitu loh. Iya, kalau untuk daerah timur mungkin bareng sama teman-teman yang lain ya naik mobil ya. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman meluangkan waktu untuk setiap Jumat itu meluangkan waktu untuk Jumat berkah ya. Jumat berkah. Ada nggak apa kegiatan-kegiatan lain Mas Tommy selain Jumat berkah gitu, artinya selain pembagian nasi kotak itu? Ya, memang kegiatan kita memang ada tiga model pasti. Itu tadi yang saya kemukakan, ada spontanitas juga, rutinitas dan event ya. Spontanitas kemarin itu kan ada banjir, kita juga bergerak, ada kebakaran, kita juga spontanitas bergerak. Kalau banjir kemarin apa Mas yang dilakukan ketika ada banjir di Purwodadi kemarin ya? Kemarin kita suplai untuk makanan siap saji, makanan nasi kotak itu kita koordinasi dengan relawan-relawan yang ada di lapangan, kebutuhan dan juga memang seperti persiapan yang lain untuk kesehatan, memang kita koordinasi dengan relawan-relawan yang bergerak di kesehatan. Dan kebetulan yang ini memang kita baru mengembangkan sedekah kreatif, Pak. Sedekah kreatif yang mana itu nanti untuk pemberdayaan di duafa maupun istilahnya teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan tetap itu kemarin kita gulirkan 10 juta untuk konsep sedekah. Jadi dari 10 juta itu 1 juta ada 10 kelompok. Pergulirannya itu nanti kita bukan bunga tapi perguliran setiap hari itu nabung Rp1.000. Ini sudah dilakukan. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Dalam
estimasi itu Rp1.000 per hari dalam 3 bulan itu perguliran satu orang. Satu orang menjadi 11 orang, 11 orang mengangkat lagi satu orang lagi 3 bulan ke depan lagi, dan nanti akan menjadi istilahnya kelompok-kelompok yang akan saling. Itu kelompok wirausaha. Kelompok wirausaha yang ini. Rata-rata mereka berusaha di bidang apa? Beraneka ragam pasti. Yang kemarin kita itu yang berkah Jandra itu, berkah Jandra Napolan. Jandra itu nama desa Jakarta Utara ya. Itu ada yang jualan nasi pecel, ada yang parung. Itu mas kalau per orang dikasih 1 juta. Kemarin 1 juta ya. 1 juta itu nabung. 1 juta itu kita kasih cuma-cuma. Oh cuma-cuma ya, tidak mengembalikan. Tidak mengembalikan, tapi kita berikan kesempatan mereka untuk bersedekah juga, membantu. Untuk menabung 1 hari Rp1.000. Berarti kalau 3 bulan misalnya ketemu 900.000 nanti disedekahkan lagi untuk mengangkat satu orang yang usaha. Sekarang berarti sudah berapa orang mas yang berhasil di dalam tanda petik diberikan modal seperti itu, perguliran modal seperti itu? Yang kemarin di Jandra itu memang baru 1 Pak. Baru 1, tapi di kelompok lain yang di Kutat itu sudah mulai berbulan-bulan. Dan memang kita nggak mau memperbanyak lagi, tapi itu cukup 15 orang. 15 berhenti, tapi membuat 15 orang berarti 15 juta. 15 juta berhenti. Di situ nanti pergulirannya di kelompok itu saja. Dan kita cari kelompok lagi. Jadi mereka akan mandiri untuk perguliran itu. Sejauh ini Yayasan Hasanah Indah ada donatur tetap nggak mas? Artinya ada orang yang memang secara rutin memberikan donasi untuk Yayasan Hasanah Indah Sedekah? Secara rutin ada 1-2, tapi memang nominalnya memang tidak 1-2 aja. Memang ada rutinitas di Jumat itu. Kalau hanya donatur 1-2 misalnya, terus untuk setiap Jumat itu selama bisa bertahan sampai 155 Jumat itu bagaimana mas? Bisa diceritakan mungkin donasinya dari mana aja? Apakah seperti Mas Sofwan sebagai relawan itu juga beliau juga iuran misalnya, atau yang ada di grup itu juga mereka iuran misalnya? Biasanya pada Kamis hari itu kita untuk kalkulasi nominal yang masuk, pasti nominal masuk itu kita memang cek di saldo untuk rekening. Rekening itu sering terjadi keajaiban, dalam arti kita memang posting di FB maupun IG, media sosial ya. Teman-teman itu share itu sering ada donasi yang tak terkonfirmasi. Tidak mereka transfer atau konfirmasi dari siapa? Tidak konfirmasi kita seringnya ngecek di rekening kok selalu ada gitu. Nah itu untuk spot yang tunai yang kurang itu. Nanti ketika misalnya hari Kamis misalnya untuk mencukupi sampai target minimal kotak itu, misalnya untuk membuat kotak nasi kotak sejauh targetnya belum mencukupi, itu apa yang dilakukan? Pernah suatu hari kita itu kekurangan pasti. Relawan yang dalam hal ini memang konsisten ya meluangkan uangnya untuk mencukupi itu. Memang menyisihkan ya. Ya yang konsisten itu memang ada relawan yang ibaratnya apapun jangan bolong. Punyanya kita yang masak sendiri. Masak sendiri biar minim pengeluarannya. Kalau biasanya selama 155 Jumat itu sejauh ini beli atau masak sendiri mas? Yang paling banyak persentasenya? Ini kita memang ada donatur yang memang dari catering dia support. Jadi kita untuk menu kita manut ke catering itu. Misalkan catering itu dapat pesanan menu apa ya kita ngikut. Itu kita terbantunya di situ. Kalau Mas Sofwan nih sebagai relawan dari YEKIS dan sudah alhamdulillah bersama YEKIS selama setidaknya 2,5 tahun lah ya. Iya. Manfaat apa yang jenengan dapat? Saya pertama kali masuk YEKIS tuh sampai sekarang itu banyak KJP yang tidak terduga, Pak. Terduga ya. Berarti artinya motifnya pasti nggak motif aku mau dapat uang, dapat donor dari YEKIS ya? Enggak ya? Gimana mas? Ceritakan nggak sih? Pure dari dalam hati itu ikhlas, tulus dan
Ya, saya banyak keajaiban dari ikut YKIS dan Keajaibannya Mas, mungkin bisa diceritakan Mas. mungkin yang dari dulu-dulu itu saya pernah yang tadi saya ceritakan saya menjalani bisnis, saya itu pernah drop, pernah dikatakan collab juga bisa. Itu ketika waktu itu saya benar-benar down. Itu setelah gabung dengan YKIS? Iya, belum? Iya, setelah gabung YKIS, cuma belum aktif. Ya, jadi udah dari situ saya niatkan Bismillah ya, Bismillah. Jadi memang di daerah saya kan sendiri memang tidak ada komunitas seperti itu. Nah kebetulan ketemu YKIS dan waktu itu membersamai YKIS setiap Jumat. Nah seperti itu, habis itu tuh kayak ada keajaiban seperti itu ya. Walaupun bisnis sedang collab tapi ada pemasukan yang tidak terhingga, tak terduga, dan seperti itu entah dari manapun itu datang. Itu salah satunya. Dan salah keduanya untuk keajaiban itu saya alhamdulillah wasilah YKIS juga mendapatkan istri. Ya, berarti cinta bersama di YKIS ya? Iya, jadi juga relawan YKIS istrinya? Sebelumnya memang bukan sebuah relawan. Nah kebetulan ada kedekatan aja sama YKIS seperti oh gitu ya, ada hubungannya. Siapa tuh di YKIS ya? Ya, berarti YKIS bisa jadi pilih bisa. Jadi banyak relawan juga itu. Berarti nanti titian keluarga Sakinah. Terus gimana? Iya, jadi banyak relawan juga yang di luar itu juga dapatnya di YKIS. Ya. Ada 2 orang di dalam. Sesama lah ya, sesama relawan dan sesama mereka yang punya paradigma berpikir yang sama, begitu ya, terkait dengan sedekah. Nanti ketika sudah menikah, sudah berkeluarga, tidak pelit untuk mengeluarkan sedekah. Karena frekuensinya sama sudah cara berpikirnya, begitu ya Mas. Ada lain mungkin yang bisa diceritakan? Iya, jadi tadi dapat pasangan hidup, habis itu mungkin ya kemudian yang saya rasakan ketika berjalannya waktu, alhamdulillah kenal YKIS, diberi kemudian bisa kenal Bu Bupati, bisa ya, dari DPRD, dari kenal tokoh-tokoh lah ya. Jadi insya Allah nanti saya juga kenal Kang Asti nanti ada masuk ke KONI juga dan seperti itu. Jadi banyak kemudian dan yang saya itu sebelumnya tidak terfikirkan seperti itu. Jadi luar biasa. Kalau kepuasan batin, kebahagiaan spiritual kayak gitu? Iya. Jadi kalau untuk kepuasan batin dan spiritualnya saya dapat banget di YKIS. Dapat ya. Ya, banyak santri-santri juga di dalam YKIS, banyak ustadz juga di dalam YKIS. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran di dalam YKIS ini. Gitu ya. Itu yang menjadikan relawan-relawan YKIS banyak kita nyaman ya. Ini kita juga ada program itu Pak, yang terbaru ini memang kita gencar itu untuk peduli kepada santri hafid. Itu kita namakan program Sowan Kiai Beras Santri. Jadi kita peduli ke pondok-pondok Sambangan. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Apa Mas namanya? Bilang Sowan Kiai Beras Santri. Jadi kita Sowan Kiai Beras Santri. Beras Santri. Beras Santri. Jadi kita Sowan Kiai, kita cari keberkahan dan ilmunya. Ya, setiap keberkahan itu tanpa ilmu nanti. Beras santrinya? Beras santrinya dikasihkan ke santri. Oh gitu ya. Santri-santri biasanya yang pondok-pondok yang salah, yang memang benar sederhana. Yang sudah disowani. Berarti di mana saja? Yang di Kradenan itu Wates ada Pondok Al-Madinah. Di Pondok Yai Rohid di Jagalan itu ada Manbal Ala, terus di Gus L ya, dulu masih Gus Amir ya, peninggalan Mbah ya. Terus ada yang di Ngurangan itu, di Gebang itu Mbah Pondok Tafid itu juga. Terus Gus Bodo juga di Al-Falah ya, Al-Falah itu dan juga Darul Falah ya itu juga. Jadi kita memang coba menyentuh aspek-aspek yang selama ini terabaikan, bahwa perjuangan santri itu juga merupakan sebenarnya yang orang-orang relawan KIS seperti Mas Sofan itu ada berapa Mas? KIS yang artinya yang militan gitu. Saya bersyukurnya teman-teman itu ada banyak Pak yang militan itu, sampai bela-belain pengorbanan waktunya untuk kegiatan-kegiatan YKIS. Istilahnya berani menomorsatukan ketika bisa ditinggalkan. Seperti yang punya counter HP kayak Mas Iwan itu kan memang
harus rutin bekerja, tapi di Jumat itu berani meluangkan waktu hanya untuk sebuah kegiatan sosial. Nah, kalau saya melihat kan tidak ada istilahnya finansial yang masuk ya. Tapi katanya dari situ ada kelebihan memang. Pertanyaan yang sering mungkin dipertanyakan oleh masyarakat itu pengurus yayasan dan kemudian relawan-relawan itu dapat honor nggak sih? Cipratan honor atau malah jadi ujung tombak ya? Iya. Kalau dibilang ujung tombak ya memang sudah menjadi konsekuensi kita. Memang kita dari kesenangan, hobi, dari istilahnya kita tulus ya Pak ya, dalam arti jadi nggak istilahnya selalu mencari uang dari situ. Memang nggak ada honor, teman-teman itu saya salutnya di situ. Nggak ada honor. Sampai saya pun Mas nggak pernah menerima ya. Nggak pernah ya. Kalau Mas Tommy ini kan mendirikan KIS bersama teman-teman, KIS dan bersama teman-teman kan sudah menikah dan sudah punya anak. Istri pernah komplain nggak Mas? Terhadap kok sibuk kalau sesuatu yang tidak menghasilkan uang. Pernah nggak istri komplain seperti itu Mas? Saya bersyukurnya mempunyai istri yang memang menerima, dalam arti setiap kegiatan positif, setiap yang di YKS punya kegiatan nggak pernah komplain Pak. Dan aneh lagi, ketika itu berjalannya waktu, teman-teman malah istri-istrinya malah pada ikut. Malah ikut ya. Anaknya sudah pas ini, sudah klop, jadi sudah klop ya. Jadi artinya dia bertemu jodohnya di YKS dan kemudian kan otomatis frekuensinya sama. Tapi ketika pada sudah berapa bulan Mas berarti menikahnya? Saya nikah tahun 2019. Setahun setengah ini. Ya, berarti usia KIS sudah 1,5 ya. 1,5. Ada nggak misalnya istri juga, Mas, kita nggak usah lagi di YKIS misalnya, hanya buang-buang waktu, misalnya nggak dapat duit, macam-macam kayak gitu, pernah nggak? Ya, alhamdulillah kebetulan saya itu di YKIS itu istri sangat mendukung. Tinggal di mana Mas? Saya tinggal di Godang. Maksudnya tinggal di Siban itu ya? Iya. Oke. Sama istri orang? Si orang Grobogan. Orang Grobogan ya, tinggal di situ. Dan kemudian nggak pernah ya berarti ada, misalnya kita fokus di bisnis saja, nggak usah di YKIS misalnya. Ya, kebetulan istri seorang tenaga pengajar di SMK Grobogan dan istri juga sangat mendukung kegiatan yang saya rutinkan setiap hari Jumat bersama Ini ikut berarti istri? Ikut ya? Keluar. Oh ikut ya? Bersama teman-teman relawan juga. Iya. Mas, ini kan Mas, ini saya melihat YKIS sudah punya mobil Mas, mobil armada. Dari mana itu? Dari kapan itu? Itu keajaiban. Kapan itu? Itu berjalan 3 bulanan ya, 3 bulanan. Baru 3 bulan ya? 3 bulan Pak. Tapi sebelumnya berpikir nggak untuk punya armada? Berpikir untuk wadah, untuk wasilah, untuk sarana, bukan tujuan. Tapi di awal saya sama teman-teman sudah mempunyai prinsip jangan mencari mengatasnamakan umat, maupun baik di Facebook, IG maupun proposal. Itu prinsip kita. Jangan mencari mengatasnamakan umat dan ditulisi untuk layanan umat. Itu sungguh berat. Tapi ketika itu menjadi prinsip kita, ketika itu terwujud, ya nggak apa-apa untuk layanan umat, tapi hasilnya bukan dari umat, ya itu bersumber dari salah satu donatur Pak, dari Jakarta, satu orang. Tahan dulu Mas, tahan dulu. Sebelum memiliki, kan baru 3 bulan punya mobil, yayasan pada tulisannya Yayasan Hasanah Indah Sedekah. Ya selama ini sebelum punya mobil itu yang dipakai untuk kesana kemari, misalnya untuk mendistribusikan sedekah itu mobilnya siapa? Ya teman-teman, ada mobil saya juga. Mobil pribadi lah. Mobil pribadi. Bensinnya? Bensin sendiri ya. Bensin sendiri gitu ya. Servis sendiri. Selama belum punya armada berarti pakai mobil. Bahkan mungkin karena ini armadanya kan juga baru satu berarti pakai armada, masih pakai mobil-mobil pribadi lainnya begitu. Masih pakai mobil-mobil pribadi lainnya, teman-teman. Misalkan memang kegiatan pakai. Bisa diceritakan tadi mobilnya Mas, mobil siaga dari mana, dan kemudian sekarang selama 3 bulan itu dengan adanya mobil
kemudian apalagi yang didapatkan, terus layanannya apa saja? Ya, itu memang dapatnya dari satu donatur Pak, memang tujuannya jelas untuk yayasan. Jadi Dibelikan untuk yayasan, dibelikan untuk yayasan untuk kegiatan dan kegiatan-kegiatan teman-teman. Terus memang tujuan itu untuk selama ini kita yang di lapangan itu memang branding itu perlu untuk menginspirasi, bukan menonjolkan, tapi menginspirasi pada pergerakan dari yayasan ini, sehingga banyak istilahnya orang-orang yang melihat pengen bergabung maupun memberikan support donasinya. Tujuan kita memang ingin membranding dan siar tentang sedekah. Ini sudah 3 tahun Mas, mungkin program-program apa yang pengen dicapai begitu ya, dan mungkin relawan-relawan itu juga mungkin punya cita-cita di dalam KIS. Mungkin kalau Mas Sofwan apa mungkin cita-cita yang misalnya punya kepengen kayak gini ya, gitu, apa mungkin yang mungkin bisa disampaikan dan mungkin ke depan bisa dilaksanakan gitu ya. Harapannya terhadap Yayasan Hasanah Indah Sedekah. Kalau bicara harapan, kita kembali ke amanah dulu Pak ya. Jadi kalau dari saya pribadi kan diamanahkan di YKIS ada strukturnya. Ada strukturnya ya. Ada struktur ya. Ya, kebetulan saya di dalam struktur itu bagian dokumentasi sama publikasi. Oh gitu ya. Ya, kebetulan akun Instagramnya YKIS itu saya pegang. Gitu ya. Ya, jadi pegang. Terus saat ini saya sedang mau mengembangkan itu YouTube channelnya YKIS. Gitu ya. Ya, jadi YKIS. Kan ada Mas YouTube channelnya. Sudah dibikin, cuman belum ada konten. Oh, belum ada konten. Ya, kebetulan ada. Sudah subscribe? Channel saya belum. Sambil nanti kalau di bawah itu. Ya, nanti ditaruh nanti. Iya. Seperti itu ya. Untuk harapan ke depan semoga YKIS tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap peduli, berbagi dan menginspirasi, dan tetap stay on the track di jalannya. Gitu. Semoga tetap langgeng, semoga sampai kapanpun seperti itu. Itu harapan dari relawan. Jadi relawan sendiri itu tidak pernah berkeinginan dapat sesuatu dari YKIS. Ya, jadi pure dalam hati itu ikhlas, tulus membersamai YKIS, dan saya tuh merasa bangga di dalam keluarga besar YKIS ini. Jadi banyak seperti tadi, banyak kemudian yang saya dapatkan. Gitu. Kalau persaudaraan antar pengurus dan relawan YKIS sejauh mana Mas? Ya, kebetulan saya di YKIS itu paling muda sendiri. Iya. Kalau sama Gus Kim? Sama Gus Kim masih muda Gus Kim lah. Iya, paling muda. Iya. Seperti ini. Tapi muda lah ya. Muda. Mas Tommy juga masih muda. Jadi saya itu mungkin bisa dikatakan relawan termuda. Persaudaraan artinya yang awalnya mungkin belum kenal, terus kemudian menjadi kenal, bahkan sekarang menjadi keluarga, gitu gimana Mas? Kalau di persaudaraan, mungkin nikmat persaudaraan yang dirasakan di Yayasan Hasanah Indah Sedekah. Iya, jadi di Yayasan Hasanah Indah Sedekah itu merasa saya tuh punya hubungan erat dengan teman-teman relawan, ya terutama sama ketuanya juga. Dan kebetulan saya juga alhamdulillah bisa kenal lagi Mas Iwan Konter, saya juga kenal sama seorang Bapak RT juga, dia sekalian ya. Itu kan jadi banyak di situ ada kenal. Jadi bermacam-macam, ada pengusaha juga dalam YKIS. Jadi bermacam-macam orang di dalam YKIS itu. Jadi kental banget gitu Pak. Persaudaranya ya. Kalau Mas Tommy gimana Mas? Ya, uniknya Pak. Fenomena terbaru ini sekarang istri dan anak ikut kegiatan. Itu ya. Nah, akhirnya kayak family gathering. Iya. Kemarin kita memang sudah mengadakan family gathering, Pak. Memang sudah mulai berpikir ke arah ini. Ternyata bukan kegiatan bapak-bapak toh. Ternyata ini kegiatan keluarga juga. Jadi artinya dalam tanda petik virus sedekah itu harus mewarnai keluarga. Iya. Istri nah sudah. Iya. Gitu ya Mas ya. Iya. Ternyata itu akhirnya kita itu tadi mulai berpikir tentang pemberdayaan, mulai berpikir tentang bagaimana bisa istilahnya mempunyai usaha yang tetap cenderungnya untuk sedekah gimana. Makanya kita nanti insya Allah istilahnya kalau nggak
ada uzur mungkin Maret mungkin kita akan membuka Hasanah Coffee. Nah, Hasanah Coffee itu di situ kita konsep memang kopi kayak warung, kayak warung, kopi, puisi. Di situ ada refleksi dan edukasi, Pak. Ya memang warung itu nanti di mana Mas rencananya? Sudah dapat tempat? Ini sudah dapat tempat, kita dipinjemi di DI Panjaitan. Nah, kita dipinjemi dulu, nanti berangsur-angsur waktu kita sudah persiapan, sudah pesen semuanya, meja-meja dan sudah pesen, tinggal pembersihan, tinggal pembukaan. Nanti bisa tetap kita konsep sedekah. Jumatnya kita bikin warung sedekah yang ada di program kita. Sambil minum Mas. Iya. Terus hariannya pemberdayaan di ibu-ibu di duafa, istilahnya. Itu berarti kalau ngopi di situ gratis atau bayar? Ngopi itu hari-hari di luar Jumat itu profesional, Pak. Bayar ya? Bayar, Pak, profesional. Tapi di Jumat kita gratis, free. Berarti kalau ngopi di situ programnya selain ngopi apa Mas? Di situ kita nanti akan, apakah juga ada nasi kucing atau apa? Selain kopi memang kita akan bikin kayak istilahnya titipan-titipan dari produk-produk apa ya? Iya, di itu misalkan ada yang mau titip gorengan itu kita tampung di situ. Terus kita kan punya modal sosial tinggi ya, teman-teman banyak yang kenal di kita. Nanti pemasarannya insya Allah cepat di situ. Nanti produk-produk teman-teman juga bisa tertampung dan kita akan membuka mini purpose nanti. Jadi kita purpose di Hasanah Cafe itu ya. Di Hasanah Cafe itu jadi anak-anak yang di situ tidak harus kecenderungan ke HP tapi bisa diedukasi di buku-buku. Ya. Kalau membangun akuntabilitas Mas, kan alhamdulillah itu yayasan kayaknya sekedar komunitas yang sudah terlembagakan secara formal dengan akte notaris yayasan ya, dengan bentuk badan hukum yayasan. Akuntabilitas publik artinya orang yang bagaimana YKIS membangun akuntabilitas publik, mereka yang bersedekah itu betul-betul nyaman dan kemudian percaya bahwa apa yang disedekahkan itu betul-betul disalurkan. Bagaimana selama ini YKIS membangun akuntabilitas itu dengan pelaporan terhadap donatur misalnya, gimana Mas itu? Kita selama ini yang kita kerjakan memang untuk laporan keuangan di setiap mingguan, itu mingguan jatuhnya di setiap habis Jumat itu kita di grup, memang itu di grup YKS. Untuk yang di luar kita punya link website, Pak, punya website www.hasanahindahnya-sedekah.com. Itu bisa dibuka, nanti kita laporan keuangan tiap tahun ada di situ. Terus untuk istilahnya membangun trust itu kita biasanya lewat publikasi di Facebook, tersampaikan amanahnya. Jadi donatur bisa melihat langsung maupun tidak langsung dari Facebook. Tadi Mas Tommy menyampaikan bahwa YKIS juga ada program di setiap Muharram sama Ramadan. Ini insya Allah 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Apa yang sudah YKIS persiapkan untuk program Ramadan? Ramadan nanti insya Allah kita berbuka gratis setiap hari, Pak, setiap sore, setiap berbuka puasa. Itu insya Allah nanti di warung kita di Hasanah Coffee itu nanti itu terus bagi takjil gitu ya, kegiatannya itu ya. Kalau Muharram santunan anak yatim, kita memang momentum itu kita jadikan momentum kebersamaan. Kita gandeng forum komunikasi penggiat sosial se-Kabupaten Grobogan yang ikut untuk berkegiatan sama, yaitu santunan anak yatim yang tahun lalu kita memang di pendopo sebelum ada pandemi, tapi kemarin itu kita sebar di 3 titik. Ya, 3 titik ada 255 anak yatim yang kita santuni. Kita gandeng antara penggiat sosial dan juga kita dalam hal ini juga gandeng
dari Basnas. Ketika waktu di Bersingkong itu yang kedua ya Mas ya? Itu kedua ya. Yang kedua di Bersingkong yang dulu di Karangrayung sama Wirasari. Kalau yang tahun ini Mas, tahun ini gimana untuk persiapan perayaan ulang tahun YKIS-nya? Di mana dan kemudian kegiatannya apa saja nanti? Ini miladnya apa yang Miladnya? Yang milad ini tanggal 21. Oh, yang di Cikarang itu Muharram ya? Yang Muharram yang kemarin. Bukan milad ya? Enggak. Yang milad kedua itu kita di Taman Suwo. Oh, di Taman Suwo ya. Berarti enggak milad kalau yang di Muharram kemarin ya. Iya. Kalau milad kegiatannya apa sih Mas? Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Ini tahun ketiga nanti ini. Tahun pertama milad kita dulu outbound juga, tapi kita sambil piknik sama anak yatim. Jadi kita konsepnya memang happy dalam arti enggak terpatok dengan duduk pengajian, tapi kita bikin happy anak-anak. Konsep hikmatnya dapat, doanya dapat, amanah tersalurkan. Terus yang kedua itu kemarin kita outbound bersama teman-teman Dubaba, dolanan bareng anak-anak itu. Anak-anak kita santunan tetap dikasih. Anak-anak diajak outbound dengan game-game yang membangun di Taman Suwo. Ya. Yang ketiga ini karena kondisi pandemi, nanti kita hikmat santunannya tersalurkan, tapi anak-anak tetap aman dalam protokol kesehatan itu, Pak. Ada perbedaan nggak Mas sebelum pandemi dengan setelah pandemi pergerakan YKIS? Ini pandemi malah kita lebih bergerak aktif, lebih bergerak istilahnya power Pak, dalam arti kan memang banyak yang membutuhkan, banyak yang mengimbas dari pandemi ini, dan alhamdulillah memang donatur selalu ada untuk mensupport. Berarti justru pandemi ini malah lebih progresif untuk bantuannya. Itu kemarin kita kan juga ada beras santunan untuk itu ya Pak, paket sembako untuk korban COVID itu ya. Kalau Mas Tommy sendiri, tadi kalau Mas Sofwan kan sudah bercerita terkait dengan pengalaman batinnya, pengalaman spiritual, mulai dari rezeki yang tak terduga, kemudahan-kemudahan, dapat jodoh, dan lain sebagainya. Kalau Mas Tommy ini selama berkecimpung di YKIS itu apa yang dirasakan? Mungkin pengalaman spiritual yang dirasakan seperti Mas Sofwan. Pengalaman mungkin ada pengalaman unik, pengalaman dahsyat yang bisa diceritakan. Memang banyak, terlalu banyak diceritakan. Ada yang sampai 3 tahun ini. Ada yang paling amazing misalnya, apa yang paling luar biasa yang bisa diceritakan? Ya, yang amazing memang saya sendiri memang kenyamanan batin memang sulit untuk diterjemahkan dalam suatu lesan ya, tapi kayak 16 tahun saya kerja di istilahnya di perbankan ya, di lembaga keuangan Pak. Sebelumnya berarti di perbankan? Sebelumnya saya di perbankan lembaga konvensional atau syariah? Enggak, di leasing Pak. Di leasing ya? Iya, di leasing di keuangan. Terus 16 tahun berkecimpung di situ, memutuskan untuk resign baik-baik dalam arti resign itu mengundurkan setelah berkecimpung di YKIS atau sebelum? Setelah berkecimpung di YKIS. Jadi memang ada pertentangan batin, saya harus memutuskan, dan saya memutuskan itu tidak pernah menyangka dan planning apa yang setelah saya ini kerja di leasing ini 16 tahun soalnya. Akhirnya saya putuskan untuk resign dan mendapatkan pekerjaan yang baru dengan mudahnya, Pak. Jadi dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan baru yang nyaman. Iya, nyaman, terakui, dan di situ support kegiatan. Jadi banyak waktu yang luang. Akhirnya kalau itu ketika masih di leasing mungkin terpatok dengan waktu. Mungkin secara finansial dapat, tapi secara batinnya, ketenangan dan waktu terforsir, terus kegiatan malah nggak bisa. Tapi di sini saya banyak waktu luang, banyak istilahnya relasi-relasi yang saya dapat dari ini pendamping desa ini, relasi Pak Lurah, Ades, perangkat-perangkat yang lain, pengusaha itu, maksud itu hikmahnya di situ.
itu memang ya ketercukupan secara materi pun sering-sering terjadi, Pak. Sedikit contoh untuk memberikan motivasi kepada penonton, Mas. Selama saya berkecimpung di YKIS, banyak kejadian-kejadian yang saya sendiri tidak bisa menyangka, kayak seperti saya bisa umroh tanpa uang, tanpa biaya, itu pun dalam waktu 3 bulan. 3 bulan saya kerentak ingin umroh sama istri. Kebetulan kemarin sama ibu ya. Kebetulan kemarin sama ibu kepengen umroh, niat hati 3 bulan itu saya azamkan, saya setiap Jumat, setiap berbagi berwasilah dengan sedekah, saya lantunkan doa terus, dan akhirnya dimudahkan. Itu suatu keajaiban. Dimana kelas baliknya, saya dulu pegang uang 16 tahun kerja di leasing, itu pegang uang tapi tidak bisa umroh ke sana ke Mekah. Tapi setelah 3 bulan menyatakan resign, kenapa malah justru dimudahkan dengan bisa sampai ke sana. Itu umroh memang tak terbayangkan, gitu Pak. Kembali ke Mas Sofwan. Jadi kalau di dalam doktrin Islam, sedekah itu kan memang sebuah amalan yang sangat ajaib ya, Mas. Dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan tentang terkait dengan fadilah sedekah. Apakah Mas Sofwan juga pernah terdorong atau terdoktrin dengan dengan fadilah-fadilah seperti itu? Pernah nggak terpikir bahwa misalnya orang yang ahli sedekah itu adalah misalnya qoribun minal jannah, dia dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia? Itu kayak gitu terpikir nggak, Mas, doktrin-doktrin atau mungkin ajaran-ajaran fadilah-fadilah dalam Al-Quran dan hadis itu? Ya, kalau saya pribadi memang prinsip dalam hati saya itu ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kembalinya kepada kita. Seperti apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai. Ya. Jadi saya yakin ketika saya itu bismillah berbuat baik, bismillah berbuat baik dan kenal sama teman-teman di kalangan baik juga, saya juga akan kembali kebaikan seperti itu. Kalau di postingan-postingannya Mas Tommy itu kadang saya membaca ada istilah kurir langit. Apa maksudnya Mas Tommy? Ya, memang kita membuat istilah kurir langit itu, ya kita hubungannya langsung pada yang hal yang mencipta, dalam arti tidak ada keterkaitan kestrukturan perintah yang sifatnya saya ketua, saya instruktif ya. Memang channelnya langsung ke atas. Jadi teman-teman ketika kita koordinasikan teman-teman besok ada bencana banjir, butuh bantuan. Jadi mereka melihatnya bukan dari perkataan semata, perkataan ketua yayasan, perkataan semata, tapi itu hanya lantaran ketuanya berbicara, berinstruksi, tapi dia mengelingnya di atas ya. Jadikanlah kurir langit gitu. Kurir langit. Kalau saya juga ingin mengatakan panjenengan semua ini juga selain kurir langit juga marketing langit. Marketing langit artinya jenengan mengajak orang-orang untuk berburu kunci surga. Karena saya ini tadi setelah mendadak mencatat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan lain sebagainya diriwayatkan. Ini hadisnya hasan sahih. Bunyinya begini, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salama, sebarkanlah salam. Wa'at imu tu'amal. Ini di langsung Rasulullah SAW memberikan langsung perkataan wa'at imu tu'ama, dan berilah makan. Wasilu arhama, dan sambunglah silaturahim. Wasollu billaili, dan sholatlah ketika di malam hari. Wanda siniyam, ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi ternyata kunci surga itu diantaranya yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah satu, menyebarkan kedamaian, jadi
seorang muslim yang ahlul jannah itu diantaranya yang pertama adalah menebarkan kedamaian, ya. Yang kedua suka memberi makan. Karena si kotak ini setiap Jumat itu kan bagian dari upaya berburu kunci surga. Jadi wati mutu'am dan berikanlah makan. Wasilul arhama dan kemudian sambunglah silaturahim. Wasallu bilaili salat malam, maka masuklah ke dalam surga dengan sejahtera. Artinya bersedekah, lebih spesifik lagi memberi makan itu adalah salah satu kunci surga. Dan panjenengan semua mengajak orang-orang untuk berburu kunci surga. Yang mungkin banyak orang yang kehilangan kunci surga, begitu kan? Dan di kitab ada Tambihul Ghafilin, ada satu hadis yang saya sangat sering saya kutip ya ketika mengisi pengajian terkait dengan bagaimana mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Al-bakhilu, kata Rasulullah, al-bakhilu, orang yang kikir itu ba'idun minallah, dia jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, dia jauh dari surga, ba'idun minan nas, dia jauh dari manusia, qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Wasahiyun dan orang yang dermawan, yang mudah memberi, lebih sedikit lagi suka memberi makan, itu adalah qaribun minallah, dia dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dia dekat dengan surga, qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia. Kalau orang kikir sama orang yang dermawan, pasti yang lebih suka orang yang dermawan gitu kan, orang yang ringan tangan, yang mudah memberi. Dan orang yang dermawan itu adalah baidun minan nar, dia jauh dari neraka. Jadi Mas Tommy ini harapan panjenengan ya, tadi sudah memberikan harapan panjenengan sudah 3 tahun YKIS berkiprah. Mungkin program apa yang selain tadi yang Khazanah Coffee ya, kafe, program apa yang mungkin ingin dicapai, dan kemudian harapan kepada masyarakat pentingnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah memberi. Ya, memang kedepannya kita selalu mempunyai program-program yang inovatif, Pak, dalam arti tidak selalu sedekah itu diberikan berwujud ikan. Kita berpikir bagaimana itu wujudnya kail. Jadi untuk pemberdayaan, pemberian itu bergulir untuk dimanfaatkan lagi, disedekahkan lagi, dan tidak selalu menunggu diberi. Tapi mereka saat diberi itu bisa berpikir bagaimana mereka juga bisa memberi dengan penghasilan yang dikasihkan ke kita. Dalam arti kita ngasih mereka nanti usaha dari produk itu ada keuntungan, dia sedekah lagi. Kalau ibaratnya itu hari ini dia menjadi mustahik, menjadi orang yang berhak untuk diberi sedekah, dizakati. Nanti kemudian dia menjadi muzaki, artinya naik kelas gitu ya. Bagaimana memberdayakan para du'afa ini, kemudian bisa juga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai ekonomi yang naik kelas, dan kemudian mereka juga bisa bersedekah. Seperti itu ya Mas. Kalau closing Mas, apa yang diharapkan dari YKIS? Ya, saya berharap pada Yayasan Hasanah Indah Sedekah ya, semoga tetap istiqomah, tetap berbagi, peduli, dan menginspirasi, tetap menjadi kurir langit, marketing light kata ya, semoga tetap langgeng, semoga relawan diberikan kesehatan, donatur diberikan kesehatan pula, insya Allah berkah selalu. Amin. Terima kasih Mas Tommy, terima kasih Mas Sofwan. Berbagi tidak akan pernah rugi. Apa yang ketika kita berbuat baik, maka semuanya akan kembali kepada kita. Terima kasih. Sampai jumpa di Just Asti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Salim. Tinggal saya di Dusun Desa Depok, RT 6 RW 11. Saya bergabung dengan YKS sudah 1 tahun yang lalu. Kebetulan termasuk saya juga pendatang baru di Grobogan ini. Alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman
dari YKS yang alhamdulillah sangat membantu sekali dalam kegiatan sosial di daerah Grobogan ini. Alhamdulillah saya sangat bangga sekali, terutama relawan-relawan YKS itu solid. Saya sangat kagum sekali dengan teman-teman relawan YKS. Jadi memang selama saya ikut YKS, alhamdulillah banyak perkembangan, banyak perubahan secara mental spiritual saya cukup mengalami banyak perubahan karena kegiatan kita yang memang di bidang sosial, jadi sering terutama untuk sedekah Jumatnya itu memang sangat luar biasa dan itu sangat menginspirasi saya dan keluarga, juga teman-teman. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Untuk kedepannya harapannya untuk menjelang 3 tahun YKS ini, saya berharap YKS semakin berkembang, semakin maju, semakin kegiatannya semakin meluas, tidak hanya cukup di Grobogan, semoga saja nanti bisa sampai meluas ke luar daerah. Dan harapannya memang kalau bisa dari YKS punya semacam usaha mandiri yang untuk menopang kegiatan-kegiatan YKS tersebut, jadi kita bisa lebih mandiri lagi. Saya harapkan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. YKS jaya insya Allah, berkah untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Mindar yang kebetulan Ketua RT 05 RW 3 Jagal Utara Purwodadi. Di sini saya berterima kasih sekali bergabung dengan Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah yang mulai bergabung hampir 2 tahun yang lalu. Di sini saya mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman, begitu juga dengan keluarga kami. Semoga di milad yang ketiga ini YKS semakin jaya, semakin solid teman-teman, dan kita bisa semakin bermanfaat bagi orang lain. Harapan saya semoga kedepannya kita mempunyai usaha mandiri, jadi kita bisa menopang untuk kegiatan-kegiatan YKS selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Setiawan. Profesi saya teknisi servis HP, bertempatan di Kauman, Purwodadi. Di YKS saya jadi relawan, mulai bergabung udah 2 tahun. Alhamdulillah yang saya rasakan sangat senang. Dan alhamdulillah lagi ada keberkahan di keluarga saya yang tidak bisa saya ucapkan di sini. Ya alhamdulillah, bersyukur teman-teman relawan YKS itu sangat baik-baik. Alhamdulillah sangat solid, kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang bermanfaat, berkah. Alhamdulillah. Di ulang tahun ketiga ini mudah-mudahan Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah bisa menjadi inspirasi untuk yayasan-yayasan yang ada di Grobogan, berbagi dan peduli. Alhamdulillah, udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno. Nama saya Yanti. Nama saya Wina. Nama saya Kori. Selamat milad ketiga kepada YKIS, Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah. Semoga di YKIS ini makin berjaya, bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seati, orang memanggil saya Teh Sisri. Profesi saya sebagai konsultan Biro Umroh di PT Impresa Media Wisata. Alhamdulillah saya bergabung di Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah 2018 dan saya menjadi relawan di Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah, wanita yang paling aktif. Terus alhamdulillah sekali di Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah ini
banyak motivasi-motivasi yang saya dapatkan dan juga memotivasi teman-teman saya yang lainnya. Sebagai seorang wanita, kita juga harus berjuang, bergerak, tidak harus di rumah saja, dan kita harus memanfaatkan waktu kita dan usia kita. Selagi kita masih sehat, alhamdulillah kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan harapan saya, milad yang ketiga Yayasan Hasanah Indah Sedekah semoga menjadi wasilah untuk kita semua dan lebih jaya, sukses, maju, dan tambah solid. Alhamdulillah, keberkahan selalu dalam keluarga kita. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badiatul Mukhlisin Asti, founder Rumah Pustaka PMA. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah YKIS. Semoga di hari ulang tahun yang ketiga ini YKIS semakin bersemangat, semakin eksis, semakin konsisten dan istiqomah menjadi jembatan kepedulian bagi orang-orang yang membutuhkan dan selalu menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.